Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan materi selanjutnya ya, di bab baru yaitu bab fungsi. Ini bukan materi yang baru sebetulnya. Saya rasa kalian pun sudah tahu apa itu fungsi, ya kan? Dulu mungkin sudah pernah dibahas, jadi kita hanya mengulang saja. Oke, langsung saja ke definisi. Fungsi itu bisa juga disebut suatu pemetaan. Jadi pengertiannya adalah suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap X elemen A dipasangkan atau dihubungkan dengan tepat satu Y anggota B. Jadi fungsi itu syaratnya ada dua himpunan ya, yang membawa himpunan A ke himpunan B, yang memasangkan setiap elemen di himpunan A dengan himpunan B. Nah, syaratnya untuk setiap himpunan A itu pasti memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan B. Tapi himpunan B, elemen di himpunan B tidak wajib memiliki pasangan ya, boleh jomblo. Nah, kalau di himpunan A harus punya pasangan tapi tetap tepat satu, hanya satu saja, nggak boleh poligami, hanya satu saja. Jadi syaratnya itu. Terus jika kita misalkan fungsi f itu menyatakan pemetaan A ke B, maka kita tuliskan begini. Ini bacanya adalah f adalah fungsi dari A ke B. Nah, ini dalam hal ini himpunan A. Himpunan A ini adalah domain atau daerah asal. Himpunan B ini adalah kodomain atau daerah kawan. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ini adalah fungsi f tadi. F adalah fungsi dari A ke B. Ini adalah fungsi, ini fungsi f tadi ya, dari A ke B. Jadi di himpunan A elemennya wajib memiliki pasangan tepat satu, nggak boleh ada dua begini, nggak boleh. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi tepat satu saja. Dan himpunan A itu dinamakan domain, himpunan B itu dinamakan kodomain. Lalu ini kan dipasangkan ya, dihubungkan. Nah, ini yang diarsir ini adalah range atau daerah hasil. Daerah hasil itu subset dari B atau subset dari kodomainnya. Jadi di sini kan himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan atau mempunyai pasangan di A dinamakan range atau daerah hasil fungsi f, dituliskan RF atau FA. Jadi ini FA itu subset dari B. Jadi FA itu bisa sama dengan B, bisa hanya subset dari B. Kalau seperti ini kan subsetnya saja ya. Nah gitu, jadi ini adalah range, ini adalah keseluruhan dari B, ini adalah kodomain, dan himpunan A itu adalah domain. Itu istilah-istilahnya ya. Selanjutnya, jika pada fungsi f dari A ke B sebarang X anggota A mempunyai kawan Y anggota B, maka dikatakan Y merupakan bayangan X oleh fungsi F, atau Y merupakan nilai fungsi F di X yang dituliskan Y sama dengan Fx. Paham ya? Jadi kalau X itu elemen A,
mempunyai kawan, jadi mempunyai pasangan di B itu adalah Y, maka Y itu dikatakan bayangan dari X oleh fungsi F tadi. Ya, atau ini tadi ya, atau Y merupakan nilai fungsi dari X, nilai fungsi F dari X, atau ya Y sama dengan Fx. Nah, tadi kan disimbolkan ini ya daerah hasilnya FA. Nah, kalau bayangan itu adalah Fx. Artinya Y adalah bayangan dari X. Y adalah bayangan X dari oleh fungsi F gitu ya. Atau ini tadi ini gambarnya. Jadi kalau X punya pasangan di Y, maka bisa dituliskan Y sama dengan Fx. Atau Y adalah bayangan dari X. Itu. Lalu selanjutnya, nah ini Y sama dengan Fx disebut rumus fungsi F. Nah ini contohnya, tentukan domain dari Fx sama dengan 1/x plus 2. Sebentar, tadi ada catatan enggak ya? Enggak ada. Nah ini ya, jadi tentukan domain dari Fx sama dengan 1/x plus 2. Nah di sini kan domainnya disuruh mencari ya. Jadi kalau tidak ada embel-embelnya domainnya dia itu apa, maka disepakati adalah himpunan terbesar di real. Berarti domainnya real, tapi harus dia terdefinisi di real. Paham ya? Jadi kalau 1/x plus 2 itu domainnya, jadi X-nya itu harus di real. Domain itu kan yang himpunan awalnya kan ya. Misalkan F itu dari A ke B, berarti domain itu kan di sini. Kalau di sini nggak diketahui domainnya apa, itu disepakati dia adalah himpunan real, tapi Fx itu harus terdefinisi atau harus ada di real itu. Nah, 1/x plus 2 apakah selalu ada apakah X elemen R itu selalu bisa terdefinisi? Kan tidak. Jadi X elemen R di mana X, jadi di sini ya penyebutnya kalau sama dengan 0 itu kan dia tidak terdefinisi. Berarti enggak, jadi X-nya kan bukan semua elemen R kan. Jadi kita kurangi dengan pengecualian ini tadi. X plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0, syaratnya itu. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Berarti X elemen R tapi tanpa min 2. Gitu. Ya, ini adalah domainnya. Ini kecuali min 2. Gitu ya. Oke. Selanjutnya sifat dari fungsi ya. Sifat fungsi itu ada 3. Ini juga kalian sudah pernah membahasnya mungkin di SMA mungkin atau SMP. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi injektif atau disebut fungsi satu-satu. Jadi fungsi F dari A ke B itu disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota A besar anggota domain, dan ternyata A1 itu tidak sama dengan A2, maka F A1 tidak sama dengan FA2. Artinya kalau kita ngambil sembarang 2 elemen di A dan 2 elemen itu tidak sama, maka nilai fungsi atau bayangan dari 2 elemen itu juga harus tidak boleh sama. Itu dinamakan fungsi injektif atau satu-satu.
Nah, kalau sama berarti kalau nilai fungsinya sama ya berarti dia bukan satu-satu. Contohnya ini, fungsi f dari P ke Q dengan himpunan P anggotanya 1, 2, 3 dan Q beranggotakan PQR, dan misalkan F1 itu P, F2 Q, F3 R gitu ya. Nah, di contoh pertama, nah ini dia fungsi, syaratnya apa? Syaratnya seluruh anggota di domain harus memiliki pasangan tepat satu. Ini sudah tepat satu. Nah, kita pasangkan, kita ambil sembarang elemen di P, misalkan 1 dan 2. Ini 1 tidak sama dengan 2 kan? Ya, di sini 1 tidak sama dengan 2. Nah, ternyata F1 berapa? P kan? F1 P, F2-nya Q. Ternyata tidak sama. Berarti dia satu-satu sembarangan. Nah, kalau di kasus kedua, misalkan saya ngambil 2 dan 3, jadi 2 itu kan tidak sama dengan 3. Tapi F2-nya Q. Itu kok sama dengan F3-nya juga Q. Nah, ini kan kontradiksi dengan definisi. Dengan definisi ini tadi. Definisinya kan kalau kita ngambil sembarang dua elemen di A, maka nilai fungsi dua elemen itu juga tidak sama ya. Kalau dua elemennya itu tidak sama, maka nilai fungsinya juga tidak sama. Nah, yang ini tadi saya mengambil dua elemen di P yang tidak sama, tapi nilai fungsinya sama. Nah, berarti dia bukan fungsi injektif, gitu ya. Nah, di sini untuk mengetahui fungsi injektif atau bukan dapat dilihat melalui grafik. Dapat dilihat ya. Jadi bisa memakai grafik ataupun mungkin tidak. Jadi kalau memakai grafik, yang pertama ya pasti kita menggambar grafik fungsi f(x)-nya. Jadi kita ngambil nilai-nilai x1, x2 anggota domain. Jadi di Kartesius ada sumbu X dan sumbu Y kan. Nah, kita ngambil sembarang, misalkan fungsinya begini misalkan. Nah, ini kan X ya. Jadi domainnya itu adalah sumbu X. Kita ngambil sembarang nilai X1, X2 yang X1 itu tidak sama dengan X2. Jadi misalkan saya ngambil 1 sama min 1 misalkan. Ini 1, di sini min 1. Kan saya ambil dua titik yang berbeda di X. Nah, jika fx1 tidak sama dengan fx2, maka bentar saya ngambilnya di sini aja deh. Sini 2, di sini min 2 misalkan. Saya ngambil 2 dan min 2. Kalau nilai dari f min 2 dan f2 itu tidak sama, maka fungsi ini adalah fungsi injektif. Tapi kalau sama, berarti dia bukan injektif. Jadi contohnya ini adalah fungsi y sama dengan x kuadrat. Bentar. Aduh. Jadi misalkan y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau saya ngambil min 2, maka nilai fungsi dari f min 2-nya berapa? Kita masukkan di sini, berarti min 2 kuadrat itu adalah 4. Sedangkan F2 kalau saya masukkan ke sini juga 4. Ternyata di sini min 2 itu tidak sama dengan 2, tapi F min 2 itu sama dengan F2. Berarti dia kontradiksi dengan definisi ini. Berarti fungsi Y sama dengan X kuadrat itu bukan fungsi injektif. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh yang tadi saya bahas sebelumnya ini tadi ya. Selanjutnya adalah fungsi surjektif.
fungsi f dari A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto jika dan hanya jika range fungsi f sama dengan himpunan B atau FA sama dengan B. Tadi kan saya katakan di awal bahwa range itu adalah subset atau mungkin sama kan ya. Jadi tadi di awal saya bilang bahwa FA itu subset dari B. Nah, FA itu bisa subset saja, subset sejati, atau mungkin bisa sama. Nah, seperti yang digambar ini kan FA-nya hanya subset dari B. Nah, gimana kalau FA-nya sama dengan B? Nah, kalau FA-nya sama dengan B itu dikatakan fungsi F ini merupakan fungsi surjektif. Jadi syaratnya surjektif itu bahwa range-nya sama dengan kodomennya. Ini contohnya. Fungsi F dari A ke B, A-nya ini, B-nya ini. Maka, nah kalau seperti ini kan yang kita pandang adalah daerah hasilnya, kodomennya. Di sini semua elemen di B itu merupakan daerah hasil atau dia merupakan range dari A. Semua elemen di B itu punya pasangan di A. Meskipun di sini poligami nggak apa-apa ya. Ini disebut fungsi yang onto atau surjektif. Jadi semua elemen di B dia punya pasangan. Nah, yang di sini dia bukan surjektif. Kenapa? Karena ada elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Jadi dia bukan fungsi surjektif atau onto. Gitu ya. Selanjutnya fungsi yang terakhir, fungsi bijektif. Bijektif itu yang memuat keduanya tadi, fungsi 1 dan onto. Jadi fungsi bijektif ini adalah fungsi yang merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Jadi dia harus 1 dan FA itu sama dengan B. Nah, ini contohnya. Fungsi A dari fungsi dari A ke B dan A-nya adalah ini, B-nya ini, maka nah ini kalau kita pasangkan ternyata elemen A itu memiliki tepat satu elemen di B dan elemen di B memiliki pasangan tepat satu di A dan seluruh elemen B itu memiliki pasangan, berarti dia fungsi bijektif. Nah, kalau contoh yang ini dia fungsi apa ini? Dia bukan fungsi bijektif karena apa? Dia bukan merupakan fungsi surjektif atau bukan merupakan fungsi onto. Ya. Dia merupakan fungsi satu saja. Karena apa? Karena elemen di A memiliki tepat 1 di B. Dan elemen di B memiliki tepat satu pasangan di A. Bukan tepat satu, hanya 1. Kalau tepat 1 itu artinya semuanya punya pasangan tepat 1. Nah, ini kan yang D tidak mempunyai pasangan. Ya, begitu. Oke, itu saja materi kali ini. Silahkan jika ada yang masih kurang paham ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.